Halo semuanya, pernah nggak sih kalian penasaran gimana cara internet bekerja? Mulai dari kita bisa buka website, nonton video, bahkan sampai kirim file yang ngebuat semuanya terasa jadi lebih instan. Nah, di balik itu ada konsep dasar jaringan dan teknologi yang saling terhubung. Hari ini aku mau ngasih tahu kalian konsep dasar jaringan komputer dan teknologi internet dengan cara yang mudah dimengerti. Simpelnya, jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung supaya bisa tukar data, bisa lewat kabel, wifi, atau bahkan sinyal satelit. Saat kita kirim pesan, buka website, nah itu semua berjalan lewat jaringan. Nah, internet sendiri adalah jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan jaringan terkecil di seluruh dunia. Nah, supaya komunikasi antar komputer berjalan lancar, harus ada aturan yang disebut dengan protokol. Protokol yang paling umum adalah TCP/IP yang membagi data menjadi paket kecil, kemudian dikirim, diterima, dan disusun kembali. Nah, kalau model OSI itu versi teorinya ada 7 lapisan proses komunikasi, mulai dari lapisan fisik hingga lapisan aplikasi. Tapi, meskipun OSI lebih ke teori, dia tetap dipakai buat belajar gimana cara komunikasi data secara lengkap. Nah, ketika kita ngetik sebuah nama website, komputer itu nggak akan ngerti hurufnya, tapi dia cuma ngerti angka yang bernama IP address. DNS itu kayak penerjemah. Ketika kita buka website, DNS akan mencari alamat IP dari nama itu, baru kita bisa nyambung ke server tujuan. Misalnya nih, aku buka google.com. Nah, sebenarnya DNS itu lagi kerja di belakang layar buat nyari tahu alamat IP dari server Google. HTML. Ketika kita sampai di servernya, halaman web akan ditampilkan dalam bentuk HTML, yaitu bahasa dasar tampilan web. Nah, data itu dikirim dalam protokol HTTP. Tapi kalau misalkan datanya dalam bentuk HTTPS, itu berarti datanya lebih aman karena dienkripsi. Kita bisa cek di browser. Biasanya pada alamat web itu terdapat logo gembok dan tulisan HTTP atau pakai HTTPS. Nah, bicara soal keamanan, firewall itu adalah sistem penyaring yang ngatur mana data yang boleh masuk atau keluar dari perangkat kita. Nah, firewall itu seperti penjaga gerbang, sedangkan VPN itu bikin jalur aman dan privat untuk koneksi internet kita, terutama saat kita memakai jaringan wifi publik. Nah, jadi data kita nggak akan mudah disadap. Sekarang, banyak data dan aplikasi kita udah nggak tersimpan di satu perangkat, tapi di cloud seperti Google Drive. Kita bisa akses file dari mana aja, asal ada internet. Kan virtualisasi itu teknologi yang memungkinkan satu komputer menjalankan banyak sistem atau layanan secara bersamaan yang membuat server lebih hemat dan menjadi efisien. Sekarang, banyak perangkat sehari-hari yang bisa terhubung ke internet. Mulai dari jam tangan, lampu, kamera rumah, dan kulkas. Ini yang disebut dengan Internet of Things. Semua alat itu bisa saling terhubung, saling berbagi data, dan dikendalikan dalam jarak jauh. Nah, untuk mendukung semua konektivitas itu, muncul teknologi 5G yang kecepatannya tinggi tapi latensinya rendah. Jadi, cocok buat kebutuhan real time seperti video call dan game online. Selanjutnya ada edge computing. Teknologi ini memungkinkan data diproses lebih dekat ke pengguna, bukan selalu dikirim ke server pusat. Hasilnya, proses lebih cepat dan efisien, apalagi untuk perangkat IoT. Teknologi ini akhirnya berpengaruh ke kehidupan sehari-hari. Contohnya e-commerce, kita bisa belanja dari rumah, bayar digital, dan barang dikirim ke depan pintu.
dan juga e-learning untuk belajar dari rumah lewat platform digital. Banyak sekolah dan kampus udah pakai sistem ini, apalagi semenjak adanya pandemi. Sistem ini makin sering dipakai sejak pandemi. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang jaringan komputer dan teknologi internet bekerja di balik layar. Kita mungkin sering pakai tanpa sadar, tapi makin kita ngerti, makin bijak kita bisa pakai teknologi ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.